Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang kalian semua masih berada di rumah dan tetap standby di rumah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai muslim yang baik, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita sekalian, di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita sekalian walaupun dalam kondisi dan suasana seperti ini kita diberikan ujian berupa penyakit COVID-19 ini, namun sampai saat ini kita masih disehatkan oleh Allah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini untuk siswa-siswi kelas 8 semester 2, terlebih dahulu kita mengawalinya dengan berdoa bersama yang diawali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita barusan selesai berdoa. Semoga kita semua dalam keadaan siap, konsentrasi, dan serius mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Karena mata pelajaran ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, Pak Guru sendiri dan kalian semua, sehingga Pak Guru sangat berharap untuk kalian semua walaupun berada di rumah, kita tidak saling melihat, akan tetapi semoga kita semua tetap semangat, konsentrasi yang baik untuk mendengarkan penjelasan tentang ilmu ini, sehingga mudah bagi kita untuk memahami dan mengamalkannya. Anak-anakku sekalian, buku yang kita gunakan untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini seperti yang ada terlihat di depan kalian melalui media ini, dan buku ini yang sering kita gunakan di sekolah kita, yaitu buku covernya ini Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Dan saat ini kita sudah masuk di semester genap, maka pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah pembelajaran semester genap, yaitu semester 4 di kelas 8. Kita lanjutkan. Ya, sebelum kita mulai, anak-anakku sekalian,
pasti melihat gambar ini dan tulisan seperti ini, kalian tetap masih ingat ya, ini pernah kita berada di sekolah saat pertemuan dalam suasana COVID. Himbauan seperti ini Pak Guru mereka tempel di dinding-dinding sekolah, ya, di papan pengumuman, papan informasi tentang gambar seperti ini dan tulisan seperti ini untuk menghimbau kepada kita sekalian. Coba kalian baca. Dan ini Pak Guru sangat berharap walaupun kalian berada di rumah atau kita tidak bertemu di sekolah, namun himbauan seperti ini tetap kita lakukan. Tetap kita jalankan walaupun di rumah ataupun dimanapun kita berada. Tetap pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dan yang berikut, ya, ketika dalam berkerumunan kita harus selalu jaga jarak. Itulah ya anak-anakku sekalian, supaya kondisi kita tetap sehat selalu, karena kita semua tidak tahu tentang COVID ini seperti apa, namun tetap patuh dan taat kepada himbauan bagi mereka yang memahami tentang penyakit ini. Kita lanjut. Ya, ini gambar di depan Anda sekalian. Ini ada 2 polwan dengan ada 3 ya, 1 di belakang dengan seorang ibu dan anaknya. Terlihat polwan ini sedang membawa kotak ya, ada kardus ini. Dalamnya bukan bom ya, tapi ini ada bingkisan sembako yang hendak diberikan kepada ibu ini. Dan inilah salah satu perbuatan atau dalam agama kita disebut dengan amal soleh, amal kebaikan. Nah, inilah gambar ini menjadi pengantar bagi kita sekalian untuk kita memasuki pelajaran kita. Ya, kita menjelaskan tentang apa anak-anakku sekalian? Coba kita lihat. Ya, penjelasan kita tentang berbaik sangka dan beramal soleh. Ini di buku yang tadi ada di bab 10. Kalau anak-anakku sekalian pegang bukunya, silahkan dibuka di bab 10. Ya, di bab 10 itu di halaman berapa ya? Bab 10 itu di halaman 174. Tetap di buku yang tadi ya. Tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Namun kali ini ada dua tema yang harus kita jelaskan. Yang pertama tentang beramal soleh dan yang kedua tentang berbaik sangka. Nah, kesempatan ini Pak Guru menjelaskan yang pertama tentang beramal soleh. Insya Allah pada pertemuan berikut Pak Guru akan jelaskan lagi tentang berbaik sangka. Kita lanjut. Ya, ini gambar di depan kalian ini kebanjiran ya. Bukan di sungai, tapi ini kebanjiran. Nampak ada ibu-ibu dan petugas Basarnas ini sedang melakukan bantuan pertolongan ya kepada ibu-ibu mereka, karena jalan atau situasi ini kebanjiran tidak bisa dilewati oleh ibu-ibu sekalian, sehingga para petugas Basarnas ini yang baju orange ini berusaha untuk menolong atau membantu mereka.
Ini merupakan salah satu sikap yang baik, salah satu akhlak yang baik termasuk di dalam perbuatan amal soleh. Ya, terlanjut. Ya, ini kompetensi dasar kita dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah 1.8 meyakini bahwa beramal soleh dan berbaik sangka adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, 8 memiliki sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Yang ketiga, 8 memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Yang keempat, 8 menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Inilah 4 kompetensi dasar ini menjadi rujukan kita, acuan dalam pembelajaran kita untuk kita, kalian, anak-anakku sekalian mampu untuk poin pertama, poin kedua, ketiga, dan keempat. Lanjut, ya ini juga gambar kebanjiran. Mungkin kita mendengar atau menyaksikan di televisi saat ini ada kebanjiran di Kalimantan dan di tempat-tempat yang lain. Ini salah satu contoh petugas kepolisian sedang melakukan pertolongan kepada kedua orang tua ini, beberapa orang tua ya. Ini salah satu amal soleh yang dicontohkan oleh kita sekalian. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, meyakini bahwa beramal soleh dan berbaik sangka adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, memiliki sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Yang ketiga, memahami manfaat yang ditimbulkan oleh sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, merumuskan manfaat yang ditimbulkan oleh sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Itu 4 tujuan pembelajaran kita. Lanjut. Ini yang kelima, memaparkan manfaat yang ditimbulkan oleh sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum Pak Guru lanjutkan penjelasan ini, terlebih dahulu kita saksikan, kita bacakan beberapa dialog ini. Ada guru dan ada siswa. Coba kita lihat dialognya. Ya, yang pertama ini siswa. Ya. Assalamualaikum, Pak Guru, saya mau tanya sesuatu, boleh? Ya, ini Pak Guru. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang apa, Nak? Ya, kita baca sama-sama ya. Ya, ini siswa. Kenapa ya Pak, setiap kita bertemu orang-orang, kita disuruh tersenyum? Kan capek Pak. Iya, ini jawaban guru. Pertanyaannya bagus. Sebenarnya manfaat tersenyum itu kembali kepada diri kita sendiri, Nak. Ya, ini siswa bertanya lagi. Contohnya bagaimana ya Pak? Ya, guru. Coba kamu tersenyum sekarang. Nah, bagaimana kamu merasakan suasana hati sekarang? Siswa, wah alhamdulillah, jadi lebih baik dari sebelumnya Pak.
Guru, alhamdulillah manfaat tersenyum itu sangat banyak nak. Yang terpenting adalah kita diberi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siswa, ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Alhamdulillah. Guru, ya nak, sama-sama semoga bermanfaat. Siswa, amin ya Allah. Ya, itulah sedikit dialog ini antara siswa dengan guru yang sudah kita bacakan bersama, dan ini menjadi pengantar kita sekalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Ada dialog singkat ya, walaupun di sini bertanya tentang senyum, dan ini yang jarang kita lakukan mungkin, dan mungkin belum kita tahu apa itu manfaatnya. Padahal ini amal soleh yang sangat mudah bagi kita sekalian untuk kita praktekkan dan kita amalkan dimanapun kita berada. Kita lanjut. Ya, pengertian amal soleh. Kata amal soleh berasal dari kata amilus. Ya, amilus ini di dalam Quran surat Al-Asyr ya, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat bagi yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Setiap amal baik atau buruk akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 7 sampai 8, artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Kita lanjut. Ya, ini masih gambar yang sama. Ini amal kebajikan ya, menolong orang dari musibah. Ini merupakan salah satu contoh amal soleh atau amal kebajikan. Nah, syarat beramal soleh, Bapak sekalian, yang pertama, suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Amal soleh yang dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Jadi ketika kita hendak melakukan segala sesuatu yang baik, terlebih dahulu kita harus tahu tentang ilmu kebaikan itu. Kita ingin sholat contohnya, maka yang pertama harus kita ketahui tentang tata cara pelaksanaan sholat, mulai dari takbir sampai ke salam. Atau kita ingin membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu kita harus tahu tentang makhrajnya dan tajwidnya, ya, atau hukum-hukum di dalam membaca Al-Quran. Kita mau ingin sedekah, maka kita juga harus tahu ilmunya tentang manfaat, keuntungan, dan hasil yang kita lakukan di dalam kita bersedekah. Atau amal baik apapun yang hendak kita lakukan, kita yang paling pertama harus mengetahui ilmunya. Yang kedua,
amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hendak menolong orang seperti gambar ini. Ini perbuatan yang agak susah ya, agak sulit, membutuhkan pengorbanan kita. Nah, ini kalau tidak diniatkan dengan ikhlas karena Allah, maka akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu kita sudah korban waktu dan tenaga seperti ini untuk melakukan amal soleh, maka harus dengan niat yang ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah supaya segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang hendak kita lakukan harus tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berdasarkan keinginan sendiri atau kemauan siapapun, tapi apa yang harus kita lakukan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat dengan amalan kita sendiri. Yang sekarang kita pernah mendengar orang mengatakan bid'ah atau mengada-ngada. Orang mengatakan syirik atau melakukan sesuatu yang menduakan Allah. Ya, tidak percaya kepada Allah, atau perbuatan-perbuatan haram lainnya. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada perintah Allah dan sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, yang berikut ini juga masih gambar yang sama anakku sekalian, suasana kebanjiran dan para aparat keamanan, para kepolisian hendak melakukan bantuan pertolongan kepada beberapa warga yang terkena banjir di tempat ini. Perhatikan ya dalil tentang amal soleh di dalam Quran surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat ke-7 sampai 8 yang sudah kita bacakan tadi. Ya, ini ayatnya yang ayat ke-7 ini. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini ayat ke-7. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang berikut, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ke-8 yang artinya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, dia akan melihat balasannya. Ya, jadi dalam Quran surat Al-Zalzalah ini jelas bagi kita sekalian, walaupun hanya kita baca artinya saja juga sangat kita pahami. Ayat ke-7 itu, siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, ya, ataupun lebih kecil lagi atom, itu niscaya dia akan melihat balasannya. Dan ayat yang ke-8, siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil biji zarrah itu, dia juga akan melihat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dari Abu Dzar Jundub radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik
seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Nah, jadi ini ketika kita kedatangan tamu siapapun, baik saudara kita atau teman kita, siapapun yang datang di rumah kita hendak bertamu, maka kita menyambutnya harus dengan wajah yang berseri-seri, harus dengan senyum, harus menjawab salam yang ceria, yang gembira, untuk menyambutnya, ya. Ini maksud dari hadis Rasulullah. Nah, ini gambar. Ini ada 5 orang, ini satu keluarga. Kelihatan senyumnya luar biasa, gembiranya, bahagianya ini. Karena apa mereka bahagia, mereka tahu ada manfaat kebahagiaan ini. Ya. Kita jelaskan lanjut. Amal soleh ada 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah sholat. Ya, amal soleh contohnya adalah sholat. Yang berikut zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Nah, sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya ini adalah amal soleh yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, ya, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Jadi amal soleh yang hendak kita lakukan terhadap manusia, contohnya memberi senyuman. Ya, hal yang mudah, ya. Bersikap ramah, bertutur kata yang santun, kemudian menolong kaum duafa. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Nah, beberapa gambar yang sudah Pak Guru tayangkan kepada kalian semua tentang kebanjiran. Nah, kenapa menjadi kebanjiran? Karena salah satu di antaranya amal soleh yang ketiga ini diabaikan, ya, yaitu terhadap lingkungan alam, menjaga kelestarian alam. Mungkin ini yang kurang diperhatikan, sehingga sampah-sampah berserakan di got, di jalan, di lingkungan sekitar, sehingga ketika musim hujan sampah tersebut menjadi penghambat jalannya banjir, sehingga dia meluap keluar dari parit atau got menuju ke rumah-rumah warga, ke desa-desa, ke kota, hingga kita saksikan kebanjiran seperti yang Pak Guru tayangkan. Sehingga amal soleh yang ketiga ini sangat penting, anak-anakku sekalian. Kita yang ada di rumah, ada sampah, diamankan di tempat sampah atau dibakar, supaya ketika musim hujan tidak menjadi penghambat jalannya banjir, ya. Yang berikut ini juga gambar keluarga sangat ceria dengan senyumannya, dengan kebahagiaannya. Mudah-mudahan kita juga akan seperti ini, ya. Yang berikut manfaat beramal soleh.
Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-9 yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Jadi beramal soleh itu manfaatnya yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Quran surat Maryam ayat ke-76, ini surat ke-19 yang artinya dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi ketika kita sudah diberi petunjuk, namun kita tetap beramal baik, beramal soleh, maka kita akan ditambahkan kebaikan dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-97 yang artinya siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Manfaat berikut, dihapuskan dosa-dosa. Ya, Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-7 yang artinya dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya, inilah manfaat beramal soleh yang keempat itu ternyata setiap amal soleh yang kita lakukan akan menghapuskan setiap dosa yang kita kerjakan. Yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Quran surat Al-Asr surat ke-103 ayat 1 sampai 3. Kita semua pasti sudah hafalnya ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebaikan dan saling menasihati untuk kesabaran. Itulah 5 manfaat ketika kita hendak melakukan amal soleh. Ya, ini gambar bahagia, ceria. Nah, yang terakhir penjelasan kita seperti itu sudah selesai. Semoga kalian pahami. Kalau ada yang belum, mungkin bertanyanya lewat WA atau telepon setelah kalian mendapatkan pelajaran ini melalui video online ya. Dan yang berikut Pak Guru mau kasih tugas kepada kalian. Tugas ini dikerjakan sendiri-sendiri tanpa kerjasama ya, tapi sama-sama kerja. Yang pertama, tuliskan satu contoh amal soleh yang pernah kalian lakukan. Ya, jadi kalian lakukan di rumah, di masyarakat, di sekolah, di pasar, dimanapun kalian berada, sesama teman kah, sesama orang tua kah, siapapun. Kebaikan yang pernah kalian lakukan, nah itu ditulis sebagai contoh
yang sudah kalian lakukan. Yang kedua, misalnya ada teman kamu kehilangan uang hasil pemberian orang tuanya. Rencana uangnya itu akan digunakan untuk membeli buku pelajaran. Ia sangat takut untuk menceritakan kepada orang tuanya, sebab ia akan kena marah. Padahal buku tersebut sangat ia butuhkan. Sebagai teman yang baik, apa yang akan kalian lakukan terhadap teman tersebut? Nah, ini bisa dijelaskan ya. Bisa dijelaskan yang akan kalian lakukan terhadap teman ini apa. Yang ketiga, tulislah 3 syarat diterimanya amal soleh dan jelaskan masing-masing di antara ketiganya. Yang keempat, tulislah salah satu dalil tentang amal soleh. Jadi ini tulis Arabnya dengan artinya yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Oke, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan dan tugas yang Pak Guru berikan kepada kalian semua. Semoga kalian mampu mengerjakannya dan semoga kalian paham tentang apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Sekiranya ada yang belum, bisa kita saling diskusi atau saling berikan masukan melalui WhatsApp atau telepon atau ketika kita bertemu di manapun. Ya, sekian ya. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.